berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, konon di Jepang ada satu tradisi bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia dan sakit, dan sakitnya sakit-sakit terminal, sakit-sakit yang sudah berat. Ada tradisi konon mereka atau keluarga bisa membawa mereka yang sakit, yang lanjut usia itu dibawa ke dalam hutan dan ditinggalkan di dalam hutan. Lalu satu kali ada seorang pemuda yang memang orang tuanya sudah sakit, sudah tua. Lalu kemudian dia mau mengikuti tradisi itu. Dia menggendong ibunya yang sudah renta, yang sudah sakit, lumpuh, dan kemudian membawa masuk ke dalam hutan yang lebat. Ibunya yang digendong, meskipun tahu dia akan dibawa ke hutan yang lebat dan ditinggalkan di sana, tetap tenang dan mengikuti apa yang diminta oleh anaknya. Maka dalam perjalanan menuju ke dalam hutan yang lebat itu, ibu yang digendong oleh anaknya itu kemudian setiap kali di jalan menyambar ranting-ranting kering yang dia lewati, dipatahkan lalu dilepaskan. Setiap kali lihat ada ranting kering, dipatahkan, dibuang lagi. Begitu sampai akhirnya, singkat cerita, sampailah di dalam hutan yang lebat yang orang sudah sulit untuk mencari. Dan kemudian ketika sudah sampai, pemuda itu menurunkan ibunya yang sudah lanjut usia dan sakit itu dan mulai mau berpamitan, mengatakan kalimat perpisahan. Dengan sedih dia juga kaget, kok saya ternyata berani ya, kok ternyata saya tega ya melakukan ini. Lalu kemudian ibunya yang melihat anaknya yang sedih, yang menangis itu, kemudian menghibur anaknya. "Nak, tidak apa-apa, ini memang tradisi yang sudah ada dan kamu mengikuti tradisi ini. Tenang, jadi ibu sudah merawatmu sampai besar, sudah menjadi dewasa, ibu tetap menyayangimu meskipun pada akhirnya seperti ini. Sampai kapanpun ibu tetap menyayangi kamu." Nah, tadi sepanjang menuju jalan ke dalam hutan ini saya sudah mematahkan ranting-ranting kering di sepanjang jalan ini. Silahkan ikuti patahan-patahan ranting itu biar kamu tidak tersesat dan bisa keluar dari hutan ini. Si pemuda itu kemudian tidak bisa menahan tangisnya, memeluk ibunya dan akhirnya membawa kembali ibunya pulang ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, memang merawat orang yang sakit itu bukan hal yang mudah. Mungkin Anda sekalian pernah mengalami ya, mendampingi orang yang sakit, yang sepuh, butuh kesabaran, butuh kebijaksanaan, butuh tenaga ekstra agar kita bisa tetap mendampingi mereka yang sakit dengan sabar dan tidak mudah kemudian justru kita menjadi sakit karena tidak mampu mengendalikan emosi kita. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa berhadapan dengan orang sakit, kita diajak untuk tidak seperti orang-orang Farisi dan orang-orang lain yang melihat penyakit itu sebagai hukuman, sebagai sesuatu yang memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi justru penyakit yang ada, sakit yang ada, yang diderita oleh orang-orang di sekitar kita, justru seharusnya mempererat relasi kita dengan mereka. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa sebagaimana Allah Bapa menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, karena mengatakan tidak baik kalau kita hidup seorang diri saja. Maka berhadapan dengan orang-orang sakit, kita juga diajak untuk tidak membiarkan mereka sendiri, membiarkan mereka kesepian, membiarkan mereka merasa ditinggalkan. Sakit itu bukan hanya milik orang tua, tetapi juga milik manusia. Setiap orang yang diberi hidup ini akan mengalami pengalaman sakit. Maka ketika kita mempunyai cara hidup untuk tetap mendekati dan mempunyai relasi yang dekat dengan mereka yang sakit, kita pun boleh berharap pada saatnya nanti kita sakit,
kita juga tetap tidak sendirian. Karena orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, akan menemani kita. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan Hari Orang Sakit Sedunia, kita juga merayakan ulang tahun paroki kita yang ke-64. 64 tahun yang lalu baptisan pertama terjadi di gereja ini, di gereja yang sebelah itu, gereja tua, tahun 60, 7 Februari 1960. Memang yang dibaptis pertama adalah keturunan Belanda, anak keturunan Belanda. Tetapi bagaimanapun juga itu menjadi tonggak bagaimana gereja ini, paroki ini mulai lahir ketika iman akan Yesus yang kita terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus diberikan kepada seorang anak yang kemudian menjadi penanda awal sebuah paroki berdiri. Dan kemudian baptisan-baptisan selanjutnya adalah buah dari iman yang telah ditumbuhkan melalui baptisan yang pertama itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, tahun ini keuskupan dalam merayakan 75 tahun, keuskupan juga memberikan perhatian khusus bagi anak-anak dan remaja. Bagaimana kita diajak untuk mendampingi anak-anak itu tumbuh berkembang dalam iman, agar mereka yang masih mempunyai masa depan yang sangat panjang dan jauh ini mendapatkan perhatian yang cukup tentang iman mereka. Tantangan mereka kita tidak tahu, tetapi yang menjadi tugas kita sekarang adalah mendampingi, membimbing dan membekali mereka dengan iman yang benar akan Yesus. Dan salah satunya adalah ketika anak-anak ini juga mempunyai hati yang penuh belas kasih bagi orang-orang sakit, terutama bagi orang-orang di sekitarnya. Saya mempunyai pengalaman yang menarik ketika saya berkunjung ke sebuah keluarga. Ada anak kecil di situ. Lalu kemudian kebetulan saya sedang batuk seperti sekarang ini. Lalu saya batuk-batuk. Kemudian anak kecil itu segera lari ke dapur ambil air. Romo, ini minum biar tidak batuk lagi. Satu hal yang sederhana. Seorang anak melihat orang yang sakit batuk, dia lalu mengambilkan air agar tidak kemudian batuknya menjadi lebih reda. Satu hal yang sederhana kita bisa ajarkan kepada anak-anak untuk memperhatikan mereka yang sakit. Jangan sampai Anda lupa mengajarkan pada anak-anak untuk memperhatikan mereka yang sakit, nanti jadinya Anda marah-marah sendiri ketika Anda sedang sakit, pengen dipijit misalnya, anaknya, "Dek, tolong mama dipijit dong." Gak mau main aja begitu. Kan sedih rasanya ya. Tapi kalau kita sudah sayang sama anak-anak, kalau sakit dipijit sambil dikasih tahu, nanti gantian ya anak-anak. Kalau mama sakit gantian mama yang dipijit begitu. Mungkin anak-anak juga akan pelan-pelan tahu, oh begini caranya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama yang sakit. Maka saudara-saudara yang terkasih, perhatian kepada yang sakit, perhatian kepada yang renta adalah bagian dari cara kita untuk mendidik anak-anak. Kalau tadi itu konon, tradisi yang ada di Jepang yang mungkin entah benar atau tidak, tetapi ada nilai positifnya bahwa orang tua itu tidak pernah berhenti mengasihi kita, maka kita pun diajak untuk tetap mengasihi mereka dengan segala situasi mereka. Di kita di tradisi timur, di Indonesia pun banyak cara untuk mendampingi anak-anak untuk juga mencintai orang-orang yang sakit dan miskin. Dulu saya pernah dengar Kardinal mengingatkan bahwa dulu Kardinal Suharyo ketika masih kecil diajari oleh orang tuanya untuk memperhatikan orang-orang yang miskin dan sakit dengan sebuah nyanyian. Nyanyinya Jawa. Saya nyanyi sedikit, belero-belero nggak apa-apa, nanti tak terjemahkan. Lagunya begini, Monsinyur Kardinal Suharyo waktu itu. "O ibu nyuwun arto ing Jawi wonten kerene sampun tuwa sambat ngelak lan luwe." Lalu ibunya menjawab, "O iki ngger wenehno sego iwak lan banyu, kerene kandhanono
kon mrene saben minggu. Yang artinya, jadi ada anak yang lagi main di depan rumah hari Minggu, kemudian di depan rumah dia melihat ada pengemis datang tua, lalu minta-minta, lalu berkeluh kesah, saya lapar dan haus, bilang kepada anak itu. Lalu anak itu masuk ke dalam rumah, manggil ibunya, minta duit, minta uang, mau dikasih ke pengemis itu. Lalu ibunya mengatakan, nak ini berikan saja nasi, ikan, dan air. Lalu orang pengemisnya kasih tahu, nanti setiap hari Minggu datang lagi, dikasih nasi, ikan, dan air lagi. Satu cara orang tua untuk mengajari anak-anak mempunyai perhatian kepada yang sakit, yang tua dan renta. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang sudah lebih banyak umurnya dari anak-anak ini tidak kalah dengan anak-anak ini dalam mengasihi mereka yang sakit, tua dan renta, agar kita pun boleh mewariskan nilai-nilai yang baik bagi mereka, yaitu nilai-nilai Yesus Kristus yang berbelas kasih bagi mereka yang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.